Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi mahasiswa yang budiman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gerak pada tumbuhan ya. Pengertian gerak ya. Gerak ini merupakan salah satu bentuk tanggapan organisme terhadap rangsang. Beda dengan hewan, kalau hewan bergerak bisa bebas ya, bisa berpindah tempat. Akan tetapi pada tumbuhan ini, gerak pada tumbuhan ini bersifat terbatas ya. Dia bergerak tapi sifatnya terbatas ya. Nah, dia bergerak karena tadi adanya rangsang ya, rangsang. Nah, rangsang ini nanti sifatnya ada dua, ada yang sifatnya eksternal, kemudian ada yang sifatnya internal. Yang sifatnya eksternal ini berasal dari luar. Yang sifatnya internal ini berasal dari dalam, yaitu dalam tubuh tumbuhan. Nah, pada makhluk primitif ya, kemampuan menanggapi rangsang masih sangat sederhana ya, yang disebut daya iritabilitas. Makhluk primitif ini ya termasuk kategori protista begitu ya. Tumbuhan mempunyai kepekaan tertentu untuk menanggapi rangsang yang diterimanya. Ya. Rangsang ini bisa berupa cahaya, ya bisa berupa suhu, ya bisa berupa zat kimia, ya dan lain-lain. Kemudian setiap rangsang mengenai tumbuhan akan ditanggapi oleh tumbuhan tersebut. Ya. Nah, bentuk responnya itu nanti akan berbeda-beda ya. Nah, tanggapan ini nanti dalam bentuk atau diwujudkan dalam bentuk yang namanya tadi gerakan pada bagian-bagian tumbuhan, atau mungkin seluruh bagian tumbuhan ya, yaitu pada makhluk primitif ini. Kemudian jenis-jenis gerak. Jenis-jenis gerak itu nanti secara garis besar ada yang bersifat autonom, ada yang bersifat etionom. Gerak yang bersifat autonom ini gerak yang rangsangannya berasal dari dalam atau bersifat spontan. Kemudian gerak etionom atau paratonis atau esionom, banyak istilah. Ini rangsangannya berasal dari luar ya. Jadi ini kebalikan ya. Nah, yang autonom ini nanti terbagi menjadi dua, ada yang disebut nutasi, kemudian ada yang disebut dengan higroskopis. Kemudian yang rangsangannya berasal dari luar itu ada tropisme, ada nasti, kemudian ada taksis. Nutasi ya. Oke, gerak nutasi. Gerak nutasi itu adalah gerak spontan ya, dari tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan yang tidak disebabkan adanya rangsangan dari luar. Ada kata tidak ini ya. Tidak disebabkan rangsangan dari luar. Kalau tidak dari luar berarti dia dari dalam. Ya. Dan sifatnya adalah spontan.
Ini disebabkan karena adanya rotasi sitoplasma. Nah, gerakan rotasi sitoplasma ini disebut siklosis. Contohnya yaitu pada ganggang ya, pada ganggang Hydrilla verticillata. Kemudian yang kedua ya, contoh gerak yang sifatnya endonom tadi. Yang kedua itu adalah gerak higroskopis. Apa itu gerak higroskopis? Ya. Gerak higroskopis ini merupakan gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air. Kata kuncinya adalah kadar air nih. Contohnya ya ada pada ini kotak spora ini, pecahnya kotak spora, atau pada kulit buah kacang polong-polongan atau kacang kedelai. Ini bukan buah polong nih kan, kedelai. Ketika sudah tua maka dia akan memecah ya. Ini juga pete, ini juga sama ya, buah polong. Buah polong itu contoh banyak di leguminosi ya. Kemudian yang ke gerak berikutnya tadi ada endonom, kemudian ada etionom ya, yang rangsangannya berasal dari luar. Yang pertama, yang contoh etionom itu yang pertama adalah tropisme. Tropisme itu berasal dari kata trop ya, artinya membelok. Membelok. Nah, tropisme berdasarkan jenis rangsangannya, ini saya menuliskan A sampai F. Nah, tropisme sendiri itu apa? Ini kata kuncinya gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi datangnya rangsang. Ya. Ada bagian tumbuhan, kemudian gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi gerakannya itu mengikuti sumber rangsangan. Ya. Kalau rangsangannya berupa cahaya, ini disebut ya fototropisme. Contohnya apa? Nah, ini contohnya adalah koleoptil ini ya. Koleoptil itu apa? Koleoptil itu adalah daun pertama ya. Pada biji itu ketika mengalami perkecambahan, dia akan mengikuti arah sumber rangsang. Ya, karena rangsangannya berupa cahaya, maka disebut fototropisme. Kemudian yang kedua ini adalah geotropisme. Ya, rangsangannya berupa gravitasi. Contohnya apa ini? Yang B ini contohnya adalah gerakan pada ujung akar. Nah, karena dia mengikuti arah gravitasi ke bawah, maka disebut geotropisme positif. Sementara batangnya ini dia melawan arah gravitasi, maka disebut geotropisme negatif. Kemudian yang C. Yang C itu adalah hidrotropisme. Hidrotropisme itu rangsangannya berupa air. Ya. Contohnya apa? Ini contohnya adalah gerakan akar menuju sumber datangnya air. Ya, maka disebut hidrotropisme positif. Ya, lawannya adalah negatif. Ya. Kemudian yang D itu adalah
tikmotropisme. Ya, tikmotropisme itu adalah karena sentuhan ya atau gesekan. Ini contohnya adalah tanaman yang memiliki sulur ya, atau pengait. Biasanya banyak ditemukan pada keluarga Cucurbitaceae. Ya. Tahu Cucurbitaceae ini famili mentimuman ya. Mentimun, ya semangka, melon, ya labu, apalagi banyak ya. Itu termasuk suku Cucurbitaceae. Nah, sulurnya ini bisa mengalami gerak yang namanya tikmotropisme. Ya. Kemudian termotropisme ya. Termotropisme ini contohnya adalah ya gerak bagian tumbuhan karena rangsang. Termo itu suhu ya, berarti suhu. Ini contohnya adalah pada rhododendron ya. Jadi rhododendron itu pada suhu -3 derajat, ini daunnya ini merunduk ya, seolah-olah mengatup begitu. Kemudian pada suhu 10 derajat naik ya, dia membuka nih, daunnya membuka lebar. Ini karena pengaruh panas atau suhu. Kemudian yang berikutnya yang kemotropisme. Nah, kemotropisme ini gerak bagian tumbuhan ya karena pengaruh rangsang zat kimia. Kemo itu kan cahaya. Kemo itu adalah zat kimia. Contohnya ini ya. Jadi ada tanaman dikasih air sabun ya. Kemudian yang satunya dikasih air. Nah, ternyata setelah beberapa saat ya akar ini mendekati air ya. Nah, kemudian setelah dikasih pupuk ya, akarnya justru malah mengikuti pupuknya ya. Nah, ini termasuk contoh kemotropisme. Kemudian ya ada gerak berikutnya, contoh gerak etionom ya, etionom yang kedua ya. Kalau yang pertama tadi tropisme, yang kedua adalah nasti. Nasti ini berasal dari kata nastos, nastos atau desakan. Menurut Dwijo Seputro tahun 1984 ya, gerakan nasti ini adalah gerak bagian tanaman yang arahnya tidak semata-mata ditujukan ke atau dari sumber perangsang. Ini bedanya tadi, bedanya tropisme dengan nasti. Kalau tropisme tadi gerakannya menuju sumber ya, sumber rangsang, tapi kalau nasti itu tidak menuju sumber rangsang. Contoh yang pertama ini ada fotonasti ya. Foto itu cahaya ya. Nah, contohnya adalah tanaman pukul 9, bunga pukul 9 ini. Krokot Portulaca grandiflora ini ya. Kemudian contoh berikutnya adalah tanaman bunga pukul 4 ya, Mirabilis jalapa. Kalau ini pukul 9, kalau ini pukul 4 ya. Nah, mekarnya bunga ini ya karena dipengaruhi oleh cahaya. Kemudian yang kedua contohnya adalah Nyctos atau Nyctinasti.
iktos ini sangat dipengaruhi oleh rangsangan gelap. Ya, contohnya pada suku Leguminosae, ya, pada kembang turi, ya, kepada kemudian petai Cina, ya, ketika menjelang malam hari biasanya bunga majemunya itu akan menutup. Nah, usut ini ternyata sangat dipengaruhi oleh kandungan ion kalium. Ya, keberadaan ion kalium ini nanti akan mempengaruhi adanya tekanan osmosis, ya, tekanan osmosis. Di samping itu juga dipengaruhi oleh yang namanya IA ini, ya, auksin, ya. Kemudian yang berikutnya adalah seismonasti, ya, seismonasti, ya, karena sentuhan, contohnya Putri Malo, ya, Mimosa pudica. Nah, menutup dan membukanya Putri Malo ini karena adanya proses pengangkutan air, ya, pada pulvinus. Nah, ini pulvinus nih. Nah, pulvinus nih. Kemudian juga adanya perpindahan ion kalium. Ya. Adanya perpindahan ion kalium ini nanti akan mempengaruhi yang namanya tekanan osmosis, akhirnya terjadi aliran ion, ya, melewati sel-sel parenkim. Kemudian berikutnya adalah termonasti, ya, sudah jelas, ya, termo ini adalah suhu, ya, berarti dipengaruhi oleh suhu, ya. Kalau suhunya naik biasanya akan membuka, kalau suhunya turun, ya, dia akan menutup. Contohnya apa ini? Bunga tulip, ya, paling terkenal, ya, bunga tulip, bunganya orang Londo, orang Belanda. Kemudian haptonasti, kalau hap itu berarti kan kayak seolah-olah nyaplok, ya, memang ini tanaman insektivora, ya. Nah, ini menarik, ini bisa diteliti. Kantong semar, ya, Venus, ya, ini punya gerakan khusus, ya, untuk menangkap serangga sebagai sumber protein dalam tanaman kantong semar atau sejenisnya, ya. Ternyata punya mekanisme yaitu yang disebut nerve-like signal ini. Nah, apa ini nanti jadi tugas ini, tolong nanti dicari, ya, mekanisme bagaimana kantong semar itu bisa bergerak menangkap serangga, ya. Jadi tidak saya eksplor di sini, sengaja supaya nanti bisa dicari referensinya. Kemudian berikutnya nasti komplek, ya, karena komplek ini mesti banyak, komplek, ya, mesti wakeh, banyak. Apa yang banyak? Ya, sumber rangsangnya, ya, karena tanaman tadi bisa bergerak karena adanya rangsang. Nah, rangsangnya bisa dalam bentuk suhu, bisa dalam bentuk air, bisa dalam bentuk zat kimia, ya. Contohnya apa? Membuka dan menutupnya stomata. Yang ketiga, contoh gerak etionom yaitu taksis, ya. Taksis ini apa? Taksis ini adalah gerak seluruh tubuh atau bagian dari tubuh tumbuhan yang berpindah tempat, ya, dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh rangsang. Jadi jelas, ya, perbedaannya. Kalau tropisme dan nasti tadi umumnya gerak bagiannya, tapi kalau taksis ini adalah seluruh tubuh, ya. Karena ini biasanya dialami oleh tumbuhan tingkat rendah, ya.
Nah, taksis ini terbagi menjadi dua, ada fototaksis, ada kemotaksis. Ya. Kalau fototaksis ini rangsangannya berupa cahaya. Foto itu cahaya ya, ingat-ingat. Kalau kemo, ya, kemoterapi, kemo itu zat kimia. Contohnya adalah Euglena sp ini. Euglena ini termasuk keluarga Euglenaceae, ya. Kemudian kingdomnya adalah Protista, ya. Jadi dia sebenarnya bukan tumbuhan, ya, bukan plantae, ya, tapi dia masuk kingdom sendiri, ya. Cuma kenapa dia dimasukkan ke dalam materi ini, ya karena dia memiliki sifat-sifat seperti tumbuhan, ya. Nih, Euglena is a unicellular eukaryote, ya. Euglena itu adalah eukariotik yang bersifat uniselular, ya. Kalau tumbuhan itu kan multiselular eukariotik, ya. Tapi kalau Euglena itu uniselular eukariotik, ya. Jadi eukariot yang bersel satu, kalau tumbuhan kan bersel banyak, itu bedanya aja. Nah, ternyata Euglena ini memiliki karakteristik, ya, pada tumbuhan maupun pada hewan, ya. Disebut pada hewan, memiliki karakteristik pada hewan karena ini Euglena is flagel, memiliki flagel, ya, sehingga dia bisa bergerak, bisa taksis itu, ya. Sementara dia disebut tumbuhan, memiliki sifat tumbuhan karena apa? Karena memiliki plastida, ya, has plastid ini, ya, yang menunjukkan adanya atau gejala fotosintesis, ya. Ini jumlahnya itu banyak, ya, sekitar 1000 spesies, ya. Kemudian dia tinggal di mana? Di air yang segar, fresh water, ya. Ini air tawar. Kemudian salt water, ini air asin, air laut, ya. Dan ditemukan di marsis, ya. Kemudian moist soil, ya, di tanah ini. Ini adalah Euglena, ya. Jadi harus paham, ya. Jadi Euglena kenapa bisa taksis, ya, karena dia memiliki sifat layaknya hewan karena memiliki flagel, ya. Flagelnya mana ini loh, flagelnya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah kemotaksis, ya. Kemotaksis itu gerak pindah karena apa? Karena zat kimia, ya, pada siapa? Pada spermatozoid nih. Spermatozoid, ya, pada yang namanya antheridium, ya. Antheridium. Nah, antheridium itu nanti menghasilkan sel-sel jantan, ya, pada lumut, ya, yang nanti akan membuahi, ya, bagian sel telur. Nah, gerakan spermatozoid ke sel telur ini karena pengaruh zat kimia, ya, itu pada lumut bryophyta, ya. Bryophyta ini juga termasuk tumbuhan, sudah masuk tumbuhan, tetapi merupakan tumbuhan yang bertalus itu, ya, atau talophyta, ya, talus. Saya kira itu pertemuan hari ini, ya, untuk menambah wawasan. Ini ada, ya, post test, ya. Ini belum saya tulis ini, post test. Ada 2 soal saja. Panjenengan jawab, ya, di buku clipping seperti biasa. Tapi untuk menjawab, ya, referensinya wajib mensitasi jurnal, ya.
Kalian cari jurnal untuk menjawab bagaimana mekanisme gerak seismonasti dan haptonasti ya pada putri malu ya. Kemudian pada kantong semar atau Venus ya, atau sejenisnya. Banyak tanaman pemakan serangga itu kan banyak jenisnya. Nah, satu lagi yang belum saya sampaikan tadi, putri malu ini punya dua gerak sebenarnya. Ada seismonasti, ada niktinasti ya. Seismo itu karena sentuhan ya, kalau nikti itu karena gelap ya. Jadi ketika gelap ya putri malu itu tanpa disentuh dia juga sudah menutup dengan sendirinya. Baik, terima kasih ya. Ini ada beberapa sumber yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan ya. Kalau dari Pak Jalil saya yakin sangat terbatas ya, sangat masih kurang, perlu kalian tambah lagi ya wawasan kalian berkaitan dengan gerak pada tumbuhan. Kalau ada benar ya datangnya dari Allah, kalau ada salah datangnya dari Pak Jalil. Mari kita akhiri perkuliahan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa absen di YouTube dan absen di Semut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.